menyelamatkan kamu dan saya, Encup. Ngerti? Gak boleh namanya Bambang. Gak boleh namanya tuh Joko. Gak boleh namanya itu harus Isa Al-Masih. Artinya juru selamat. Pembawa keselamatan. Ngerti kamu, Encup? Apa lagi mau kutanya? Udah paham. Kenapa namanya Yesus yang artinya juru selamat? Gak boleh namanya Bambang, Joko, apalagi Encup. Ngerti kamu? Yesus itu bahasa apa, Bu? Diartikan bahasa Indonesia yang juru selamat. Yesus itu dari bahasa Inggrisnya Jesus. Jesus itu dari bahasa Yunani Alkitab saya Isus. Isus itu dari bahasa Ibrani Yoshua. Itulah yang menjadi bahasa Aramaiknya Iso Masihu. Akhirnya diserap ke bahasa Arab menjadi Isa Al-Masih. Ngerti kamu? Itu namanya fonetik koresponden. Perubahan bahasa karena apa? Nggak ada padanan katanya. Di dalam bahasa Yunani itu nggak ada yang namanya belakangnya A, itu nggak ada, harus S. Nggak bisa dia Yeshua tuh nggak bisa, Yesus bisanya. Ngerti? Tapi Yesus itu adalah orang Yahudi, nama aslinya Yeshua HaMoshiach, artinya Yeshua Sang Mesias, Yeshua Juru Selamat Mesias. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, akulah Mesias yang dijanjikan itu yang akan turun ke bumi dan menyelamatkan kamu dari dosamu, maka kamu akan tetap mati dalam dosamu. Ngerti? Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya akulah roti hidup yang turun dari surga, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya dan kamu tidak dibaptis, kamu tidak akan diselamatkan. Ngerti kamu? Itulah sebabnya kemanusiaan Yesus gak sama kayak nabimu dan saya. Lahir dari air mani hina. Sesuai dengan surat 32 ayat 7 dan 8. Kelahirannya itu kudus dan suci. Dikatakan dia adalah firman Allah yang diturunkan dari surga ke bumi, ke dalam rahim Maria. Dia diutus turun dari surga. Yesus berkata, aku diutus dari surga turun ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapakku. Ngerti kamu? Apa kehendak Bapa? Supaya barang siapa yang melihat anak dan percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Ngerti? Ngerti, Encup? Iya, ngerti. Pada saat itu, kenapa yang mengandung Yesus tidak mengumumkan? Mengumumkan apa? Lu ada aja. Aduh, mengumumkan apa, Encup? Tidak mengumumkan bahwa saya sedang mengandung roh Allah atau apa yang sudah dikasih, yang diberitahu. Aduh, gimana nih Pak Brek? Ini Pak Brek ya dulu nih Pak Brek ini baru tahu nih jadi Kristen itu Pak Brek. Terus kenapa kau kira waktu dia kecil sampai dia dewasa nggak ada yang bilang itu Allah gitu loh Mbak Bu. Dia Tuhan, dia Mesias. Kamu nih gimana sih? Kau kira di masjid kalau ada orang meninggal terus diumumin pakai toa, gimana sih kau? Nabimu tiba-tiba tahun muncul menjadi nabi, nggak ada yang ngeributkan kok. Coba Encup, siapa yang mengumumkan ada orang keluar dari Gua Hira tiba-tiba jadi nabi? Itu adalah dia bersembunyi di gua itu peribahasa Bu, jangan diambil fisik. Oh, jadi Peribahasa. Ya, boleh kalian ketawa, boleh silahkan. Tetapi dia maksudnya di gua Hira itu adalah peribahasa. Peribahasa Jadi, apa? Nabimu nggak di Gua Hira jadinya? Di gua mana dia? Berarti betul-betul nggak ada di gua gitu ya? itu Tidak sesungguh itu pada Cuk, tunggu dulu Cuk. Berarti pada bukan saat sungguh-sungguh, itu, nggak sungguh-sungguh di gua gitu ya? pada saat itu. Tunggu dulu, berarti kalau namanya peribahasa itu tidak sungguh-sungguh. Pengertian dari berarti gua dia Hira tidak itu sungguh-sungguh di gua adalah gitu ya? Dia melakukan Tunggu dulu Cuk, jawab dulu yang saya. diketahui Narasi oleh kamu harus kita orang luruskan. lain sama dengan mereka, tapi sebenarnya mereka sedang membangun sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka. Karena dia betul, dia tidak sungguh-sungguh dari gua gitu artinya. yang jahat, Berarti yang
yang tidak menerima kehadiran Nabi Ancup. Muhammad gitu loh. Ancup, Makanya dia dikepung. Diziarahi muslim Waktu di Gua dikepung Hira itu, dia yang ada Gua tidak- Hira itu bukan beneran. Dia Itu tidak bukan tempatnya Muhammad. tidak bisa Nggak bisa kau menjawab pertanyaan kau, nggak bisa kau berdiskusi. Udah ngantuk dia, Bu. Cup, berani-beraninya kau menyangkal kenabian Muhammad di dalam Gua Hira ya? Ini si GDI tanya nih, si GDI. Bener nggak yang dibilang si Encup itu GDI? Aduh. Dia mau bikin agama baru, Bu. Nah, bikin agama baru luncup, Bu. Bu Sopi. Dia bilang kalau kalian mau tertawalah. Apa nggak kita tertawai? Ada Islam yang baru di dalam Islam. Encup, Muhammad tidak akan jadi nabi tanpa bertapa di dalam Gua Hira. Ngerti? Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dari Jibril di Gua Hira. Yang apa ayatnya? Iqra. 3 kali tuh. Aku tidak bisa baca, kata Muhammad. Terus dicekik lagi sama Jibril. Iqra. Nggak bisa baca. Iqra dicekik terus sampai 3 kali tuh. Masa kau sangkal itu di Gua Hira Nabi mau menjadi nabi? Gimana sih kau ini, Encup? Wah, Encup udah mulai murtad nih. Dia bilang Muhammad gak ada di Gua Hira, teman-teman. Apa yang kamu dapat setelah kita ngobrolin Encup? Emosi, Pak, emosi. Hah? Kamu Dapat emosi. masuk nggak di hati dan otakmu itu? Dengar nggak? Jangan mendengar itu pakai congor, pakai kuping. Dengar mengerti kamu Encup. Kamu dapat pengajaran dari kita. Kamu baca Alkitab. Kalian mulai download Alkitab. Baca itu Alkitab. Ya, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Mengapa Tuhan harus menebus kita? Ya, jangan yang lu baca bahasa Arab kagak ngerti artinya aja juga kagak ngerti. Ya, demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mengertifkan gigi-giginya di waktu pagi, apaan tuh? Cup, jadi harusnya kau ini pengikut utusan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Maryam 83 bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir. Nah, kau itu kafir menyangkal Muhammad menjadi nabi juga Hira. Makanya kau harusnya syahadat gini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna syaitani rasulullah gitu. Saya itu bicara sekarang, Pak. Kita kan mengimani, maksudnya kita kan mentolak toladan apa setelah tauladan ya. Sorry, Itu kan Oke, apa iya, yang itu kamu sudah teladani dari tauladan. Muhammad? Apa Itu yang kan kamu- sekarang. Iya, Nah, saya waktu tanya. itu Kemarin waktu itu Syekh Puji menteladani Muhammad nikahin anak umur 7 tahun di penjara 2 tahun. nggak boleh, Bu. Itu seperti itu nggak boleh. Saya Nggak aja boleh nggak nikahin melakukan anak kecil. itu. Tapi itu ada di dalam Nggak surah boleh. 5 ayat 4 Encup. Ada di dalam surah At-Talaq ayat 4. Boleh menikahi anak yang belum menstruasi dan boleh menceraikannya. Ya udah, Bu, saya turun aja lah. Capek, Bu. Makasih ya. Oh, jangan capek. Follow dulu aku. Follow dulu Maha Guru ini. Follow akunku. Nanti kalau live kamu masuk. Coba kamu follow. Saya udah sering follow Pak sering nonton Pak Saipudin. Follow Terus saya aku. juga udah Follow tahu. aku Al-Hayat. Follow. Di follow. Subscribe Iya, dong. nanti. Follow. Follow biar Nggak tahu Nanti- caranya. biar kamu ini gambarku diklik lalu ada tulisan namaku kamu follow Encup. Oh, ini. Terus. Iya. Wah, malahan saya Pura-pura belum nggak punya tahu mawar dia nanti. tuh, Bu. Nanti Tuh, saya ada di nanti mau atas isi. tuh, merah-merah tuh. Al-Hayat Ya, nanti. Indonesia. Tuh ada merah-merah. Kalau dia masih merah, klik itu sampai menjadi oranye. Follow Itu hostnya artinya kamu follow sudah namaku follower. yang di atas tuh Al-Hayat Ini- klik. Ini akun saya yang baru, belum semua di-follow, tapi yang akun lama udah di-follow, udah sering nonton. Ya udah Pak kalau gitu, Saipudin. nggak penting kamu, terserah. Ya udah, makasih. Saudaraku Encup, ayolah cobalah kau sadar. Aku udah sadar, bro. Aku 2 tahun yang lalu aku murtad dari Islam karena di dalamnya tidak kutemukan sebuah kebenaran.
Jadi kamu harus berpikir, buka pikiranmu dengan penuh logikamu sendiri. Kau pakai dulu logikamu, kau bandingkan, kau baca. Makanya tadi Bu Sofi bilang, downloadlah Alkitab, kau baca, maka kau bandingkanlah di dalam isi Quranmu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang aku tanya, ada nggak ayat Al-Quran yang mengatakan seperti itu? Tidak ada, Job. Bahkan semua dengan Al-Quran dan hadis pun saling bertentangan. Antara larangan dengan tidak dilarang, dengan haram yang dihalalkan gitu loh. Jadi kamu harus buka pikiranmu, logikamu, ajaran mana yang masuk akal, yang menunjukkan sebuah kebenaran, dan ajaran mana yang menyesatkan. Sekarang ku tanya kau, apakah Allah itu bersifat menyesatkan atau tidak? Kalau dia tidak bersifat menyesatkan, lantas mengapa ada ayat-ayat yang menyesatkan dalam Al-Quran? Itulah Job. Jadi kau harus belajar banyak-banyak. Aku tidak memaksamu untuk mengikuti jejakku, tapi itu berdasarkan imanmu sendiri. Karena Yesus berkata, imanmu lah yang menyelamatkanmu, bukan orang lain. Ya, Job, dengar ya, kita itu usianya makin hari makin bertambah. Kamu dan saya suatu hari harus mati. Kamu dan saya suatu hari harus menghadapi kepastian. Menghadapi tahta pengadilan Kristus pada waktu itu. Dan jangan sampai selama kamu masih ada waktu sekarang ini, baca Alkitab, Job. Jangan dengerin kata ulamamu yang mengatakan Alkitab itu haram. Baca dulu Alkitab. Perbandingkan dengan Quranmu. Perbandingkan ajarannya dengan hadis-hadismu. Pelajari bagaimana Musa menulis di dalam kitab Tauratnya. Pelajari bagaimana para nabi menulis dalam kitab Nabi dan kitab Mazmur. Baca dulu perkataan Yesus di dalam Injil-Injilnya. Kamu bandingin perkataan-perkataan Yesus itu. Siapa yang layak dijadikan Tuhan dan siapa yang layak kita ikuti. Sebelum kamu mati, nanti kamu mati udah gak ada kesempatan kamu bertobat. Ngerti kamu, Anco? Udah kamu follow saya, follow hostnya. Nanti biar kalau live kamu bisa masuk lagi. Baru kita diskusi lagi. Download itu aja. Udah di follow. Oh, belum ya? Merah ya? Oh, yang host, yang tulisannya, yang ada ini loh, apa namanya? Itunya. Ya, ini aku follow back. Udah, aku follow back. Udah mau murtad Kang Cop? Kenapa? Udah mau murtad? Sebentar lagi dia murtad. Bukan, kalau di follow, Bang, kalau di follow itu bukan berarti mau murtad atau enggak. Kan tadi bilang kita berteman sama siapa aja boleh. Nah, yang saya ingin tahu itu siapa ini Pak Brik ya? Iya. Pabrik Pak Brik, sepatu. apa hukuman Bapak secara sosial ketika murtad? Bapak secara sosial maksudnya apa sih? Dia Hukuman takut sosial yang kayak Bapak saya. terima, masa nggak Dia paham sih? takut kalau murtad itu dimusuhi orang sekampung. Takut kayak saya kan, Cup, maksud lo? Siapa Hanya yang karena membela itu saya? kamu takut. Jadi gini ya, Cop. Saya murtad setelah orang tua saya udah nggak ada. Orang tua saya udah meninggal dua-duanya, dan keluarga saya pun jauh dari saya. Dan sekarang pun saya tinggal sebatang kara, saya merantau. Jadi di sekeliling saya banyak teman-teman saya Kristen. Bahkan waktu itu saya sesekali masuk gereja, dan dalam benak saya, dalam pikiran saya waktu itu, masuk gereja itu ada kesaksian nyanyi-nyanyi, habis itu nyanyi-nyanyi seks, melakukan seks. Itu dalam pikiran saya, karena saya dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang mengatakan jangan pernah masuk gereja, karena habis gereja pasti ada hubungan seksualnya. Itu kata-kata, ya serius. Ternyata pas setelah saya buktikan, ternyata itu semua fitnah, itu bohong. Dan saya ternyata masuk ke dalam gereja itu asik, malahan lebih gembira hati saya, lebih terbuka hati saya mendengarkan penjelasan firman dari pendeta.
Di sana nggak ada penghujatan. Justru saya diajarkan tentang cara mengasihi sesama, cara mengasihi Tuhan, melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Itu kehendak yaitu firman. Siapa itu firmannya? Itu Yesus yang telah bernujul menjadi manusia. Itulah yang saya ikuti sampai sekarang, sampai detik ini. Karena Yesus juru selamatku, karena Dia jalan kebenaran dan hidup bagi aku. Tidak ada seorang pun yang mampu datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Nabi siapa? Nabi siapa dan manusia mana dan rasul mana yang mengatakan bahwa Dia adalah jalan? Nabi siapa? Jalan dan kebenaran dan hidup itu siapa menurut Anda? Dan hukum yang adil atau hakim yang adil pas di akhirat itu siapa? Selain kalau dalam Al-Quran, Isa Al-Masih adalah hakim yang adil di akhir zaman. Lantas harusnya Anda jangan mengikuti Muhammad, Anda harusnya mengikuti Isa Al-Masih. Muhammad apa kehebatannya? Orang sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Gitu loh. Makanya kamu buka pikiranmu, kamu baca berulang-ulang itu Al-Quran, dan kemudian kamu bandingkan dengan ayat-ayat Alkitab. Apakah ini apakah perbedaannya? Apakah ajaran manakah yang harus saya ikuti? Apakah saling membunuh, saling berperang hanya untuk demi mensyahadatkan seseorang, atau dengan ajaran Yesus yang Yesus mengatakan, berdoalah kepada orang yang membencimu, mintalah berkat, kasihilah mereka. Menganiaya kamu. Itulah sebabnya kami buat kalian orang-orang Muslim. Kalau saya masih pegang ke lakum dinukum waliyadin itu dulu dah. Lakum dinukum waliyadin itu pun turun ayatnya ketika Muhammad masih di Mekah. Setelah itu, gimana sih kamu aja hadis nggak tahu loh. Iya, itu dibatalin sama At-Taubah 29. Lakum dinukum waliyadin itu waktu itu Muhammad, kamu makanya belajar, Encuk. Kamu jangan baca bahasa Arab. Iya, waktu itu Muhammad sedang mengolok-olokkan penyembah pagan Quraisy. Pas pagan Quraisy, Muhammad meminta jizya kepada mereka, barulah Muhammad mengeluarkan turunlah ayat lakum dinukum waliyadin, agamamu. Karena kenapa? Dia udah dibayar, udah dikasih jizyanya. Gimana sih kamu belajarlah kamu? Muhammad tentu belum banyak. Oke, satu lagi. Kenapa ada ayat inna dina indallahi lil Islam? Ada dibatalkan? Ini pun mengatakan seperti itu, Ucup. Agama kami, agama Kristen, ajaran Kristus adalah yang terbaik Ucup, di antara semua ajaran. kamu makanya, ya sebentar Bu Wina, sorry. Saya putus. Sebentar ya Bu Wina, sorry. Jadi begini Ancup, kamu tadi bilang tuh agama. Di dalam Alkitab itu agama nggak menyelamatkan, Ancup. Tuhan itu nggak pernah ciptain agama. Tuhan tuh nggak pernah kasih agama sama Adam. Adam itu diberikan kerajaan. Di dalam taman di Eden dijadikan raja, dijadikan imam. Kita itu tidak pernah kehilangan agama, Ancup. Makanya kamu baca Alkitab. Kita itu dipindahkan dari kerajaan kematian ke kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Bukan pindah agama. Di Alkitab tuh nggak ada namanya agama menyelamatkan, Ancup. Yang menyelamatkan tuh hanya Tuhan Yesus, bukan agama. Kamu itu didoktrin dari kecil, agama, jangan mati selain agama Islam, agama di Indonesia. Itu tuh nggak ada. Musa nggak pernah bawa agama, Ancup. Agama tidak pernah menyelamatkan, betul nggak Pak Brek? Orang Kristen tidak pernah mengenal Tuhan membawa agama, tidak. Tapi Yesus mengatakan imanmu yang menyelamatkanmu, yaitu percayalah kepada Sang Anak dan percaya juga kepada Sang Bapa yang telah mengutus Sang Anak. Percayalah dan dibaptislah. Kamu harus dibaptis, maka kamu mendapatkan iman sejati dalam Kristus. Saya lihat KTP teman saya, agama di situ tulisannya Kristen. Itu kan buatan. Terus saya punya teman lagi agama apa tuh yang Bali itu ya? Bali itu Hindu. Agama itu. Agama tuh hanya di Indonesia, Encup. Cuma bikin KTP agama. Gue tanya, Islam itu bagusnya apa selain untuk bikin KTP? Gue tanya.
Parah. Islam di Indonesia itu nggak ada bagus-bagusnya kecuali hanya untuk bikin KTP. Ya Ajarannya udah aja nanti kamu saya nggak bisa pelajari. ikuti, Encu. Ya udah Bu, saya pelajari dulu deh Alkitabnya. Ya Nanti saya pelajari dulu. pelajarin. Tuh ajaran Islam tuh menikahi anak bocil nggak bisa lu ikutin. Menggauli. Ah, ini nggak bisa ada lu agamanya kan, Pak? Nggak Pak Saifuddin ada. ada agamanya nggak itu? Ini ID California ini kita nggak ada agama di California, Encup. Aduh. Gimana sih lu? Oh, nggak ada Abi, ya? di ID California ada tulisan agama nggak, Abi? Ada tulisan religion nggak? Nggak ada, Encup. Agama tuh cuma di Indonesia cuma buat bikin KTP. Kamu aja KTP-nya lahirnya pakai tahun Masehi, Encup. Kenapa kamu nggak ganti KTP-mu lahirnya pakai tahun Hijriah? Tahun Ya Hijriah udah Bu, aja ya kagak udah Bu, kepake, Encup, di KTP. Ya udah Bu, nanti kalau lab lagi saya pelajari lagi ya. Makasih ya. Nah, pelajarin Makasih, ya. makasih. Ya udah, tepuk Ya. tangan buat Encup yang udah berdiskusi dengan baik. Inilah salah satu akhlak mulia. Tolong Ini keluarkan Bu, orang tolong muslim yang kayak keluarkan. begini ini yang harusnya kita nantikan. Kan? Bagus ini Encup. Ya sayangnya nih Encup tuh nggak bisa keluar sendiri, ini selalu mendownload aplikasi namanya Goblok, makanya dibegini. Apalagi